Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanfa'u, dan tidak manfaat, asy-syafa'atu, pertolongan, indahu, di sisi Allah, illa, kecuali, liman, bagi orang, azina, yang memberi izin Allah, lahu, baginya. Syafaat tidak akan bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang telah Allah beri izin untuk memberi syafaat atau diberi izin oleh Allah untuk menerima syafaat. Di liman azinalahu itu ada dua keterangan. Yang pertama adalah orang yang diberi izin memberi syafaat. Keterangannya, syafaatnya orang yang memberi syafaat tidak manfaat. Syafaatnya orang yang memberi syafaat itu tidak akan manfaat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Contohnya para malaikat, orang iman, para syuhada, para rasul, para nabi, ahli Quran, itu tidak akan memberi manfaat syafaatnya kecuali kalau Allah telah memberi izin untuk memberikan syafaat. Yang kedua, orang yang diberi syafaat. Keterangannya, syafaat itu tidak manfaat kecuali kepada orang-orang yang diberi izin oleh Allah untuk diberi syafaat. Untuk diberi syafaat. Contohnya orang iman, ahli tauhid, orang yang betul-betul mengesahkan kepada Allah. Ya. Hatta, sehingga, idza fuzzi'a, ketika dikejutkan, angkulubihim, dari hati mereka. Mereka ini rujuknya, domirnya itu mereka malaikat, hati mereka malaikat atau mereka musyrik. Qalu, berkata mereka malaikat atau mereka musyrik, maza, apa sesuatu, qala, yang berfirman, sapa rabbukum, Tuhan kalian. Qalu, berkata mereka, maksudnya malaikat Jibril, al-haqqo, pada kebenaran. Allah berfirman pada kebenaran. Wa Allah al-aliyu, maha luhur, al-kabiru, maha besar. Ini keterangannya juga ada dua. Apabila rujuknya an qulubihim itu hatinya malaikat, keterangannya, sehingga ketika malaikat telah sadar dari pingsannya karena mendengar kalam Allah, mereka, para malaikat, bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang telah difirmankan oleh Allah? Lalu malaikat Jibril berkata, Allah berfirman tentang kebenaran. Allah maha luhur, Allah maha besar. Ini rujukannya bisa dilihat yang diriwayatkan di Sunan Abi Dawud.
An Abdillah qala berkata Abdullah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza takallama ketika berfirman Allah bil wahyi pada wahyu, ketika Allah berfirman pada wahyu yang akan disampaikan pada Rasulnya, sami'a maka mendengar ahlus sama, ahli langit, lis sama pada langit. Jadi ahli langit mendengarkan kalam Allah, solatan ranti, kajaril silsilati seperti tarikan ranti. Saya ulang. Sami'a maka mendengar sapa alus sama ahli langit lis sama pada langit. Di ahli langit mendengarkan kepada ahli langit yang lain solatan suara, kajaris silsilati seperti ditariknya rantai ala sofa di atas batu yang halus. Jadi mendengarkan suaranya itu seperti suara rantai yang ditarik di atas batu yang halus. Fayus akuna maka pingsan mereka. Setelah mendengar itu mereka pingsan. Fala yazaluna tidak henti-henti mereka kadzalika seperti itu keadaan pingsan. Hatta yatiyahum sehingga datang pada mereka malaikat sapa Jibril, malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril datang kepada mereka. Hatta sehingga idza jam ketika datang pada mereka sapa Jibril fuzi'a maka dikejutkan angkulubihim hati mereka. Begitu malaikat Jibril datang, mereka dikejutkan. Qala berkata siapa Nabi, fayakuluna lalu berkata mereka malaikat, ya Jibril, madza apa sesuatu qala berfirman sapa rabbuka Tuhanmu. Allah berfirman apa? Fayakulu maka berkata siapa Jibril, al-haqqo pada hak. Fayakuluna lalu berkata mereka malaikat, al-haqqo pada hak, al-haqqo pada hak. Allah berfirman pada hak. Allah berfirman tentang kebenaran. Yang kedua, apabila rujuknya itu kepada orang musyrik, keterangannya, sehingga ketika orang kafir, orang musyrik telah sadar dari pingsannya karena kejutan hari kiamat. Di saat hari kiamat mereka itu kejutan kejadian kiamat, mereka itu pingsan. Begitu mereka itu sadar dari pingsannya, maka mereka berkata apa yang telah difirmankan oleh Allah. Lalu malaikat Jibril berkata, Allah berfirman tentang kebenaran. Kul katakanlah wahai Muhammad, man siapakah yarzuqukum yang memberi rezeki, siapa man pada kalian minas samawati dari langit wal ardi dan bumi. Siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit, contohnya hujan, dari bumi hasil tanaman, tambang dan sebagainya. Siapa? Kul katakanlah wahai Muhammad, Allahu Allah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, bukan berhala kalian. Wa inna sehingga kami au iyakum atau pada kamu sekalian la'ala hudan niscaya atas petunjuk au atau fi dolalin di dalam sesat mubinin yang jelas. Sesungguhnya kami menetapi petunjuk dan sesungguhnya kalian
dalam sesat yang jelas. Jadi pengertian wa inna au iyyakum lala hudan au fi dhalalim mubin, maksudnya bisa dilihat itu di hadisnya. Wa qala Ikrimah wa Ziyad bin Abi Maryam maknahu makna wa inna au iyyakum lala hudan au fi dhalalim mubin itu adalah inna nahnu la'ala hudan, sesungguhnya kami atas petunjuk, kami menetapi petunjuk dari Allah. Wa innakum, sesungguhnya kalian lafi dolalin, niscaya dalam sesat mubin yang jelas. Qul, katakanlah wa Muhammad, la tus'aluna, tidak ditanya kamu sekalian, amma, dari apa-apa, ajromna, yang dosa kami, wala nus'alu, dan tidak ditanya kami, amma, dari apa-apa, ta'malun, yang mengerjakan kamu sekalian. Katakanlah wahai Muhammad, kalian orang-orang kafir tidak ditanya dari dosa-dosaku. Kalian tidak akan diurus tentang dosa-dosaku. Dan juga aku tidak ditanya dari perbuatan kalian. Kalian mengerjakan dosa, kalian berbuat maksiat, berbuat kufur, musyrik atau syirik. Nah, itu aku tidak ditanya dari perbuatanmu, kemusyrikanmu. Ayat ini mansukh, nasikhnya saif. Artinya Nabi berkewajiban untuk mengajak untuk amar ma'ruf kepada orang-orang kafir Makkah. Bila mana tidak mau diajak masuk Islam, maka diperangi. Kul, katakanlah wa Muhammad, yajma'u, mengumpulkan, bainana, antara kami, separobuna, Tuhan kami, tsumma yaftahu, kemudian menghukumi Allah, yaftahu bimakna yaqaudi, menghukumi Allah, bainan, antara kami, bil haqi, dengan hak, wa huwa, adapun Allah, al-fatahu, zat yang membuka, maksudnya menghukumi, al-alim, lagi maha mengetahui. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhan kami akan mengumpulkan di antara kita besok di hari kiamat di padang mahsyar. Kemudian Allah akan menghukumi di antara kita dengan benar, dengan hak. Mana yang salah akan dihukumi dengan siksanya, mana yang benar akan dihukumi dengan rahmatnya, surganya. Allah maha menghukumi, lagi maha mengetahui. Mana yang benar, mana yang menetapi hudan, mana yang di dalam sesat yang nyata, Allah tahu. Kalau memang kalian bersikukuh mempertahankan agamamu, keyakinanmu, ya itu nanti Allah yang menghukuminya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, aruni, memperlihatkanlah kalian kepadaku, alladzina, pada orang-orang, al-haqtum, yang menyamakan kamu sekalian, bi, dengan Allah, syuraka'a, menjadi beberapa sekutu. Katakanlah wahai Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk bertanya kepada orang musyrik, perlihatkanlah, tunjukkan kepadaku orang-orang yang kalian samakan dengan Allah sebagai sekutu. Mana? Tunjukkan mana berhalamu yang kamu katakan bahwa itu adalah Tuhan yang bisa memberikan manfaat dan madarat kepada kalian. Coba
tunjukkan kepada saya, perlihatkan kepada saya. Kalla, tidak akan sama, tidak akan sama berhala kalian dengan Tuhanku. Bal, bahkan huwa Allah adalah Allahu Allah, Al-Azizu maha perkasa, Al-Hakimu lagi maha menghukumi. Berhala kalian yang kalian samakan dengan Allah itu enggak akan sama, enggak akan pernah sama, jauh udah, hayhata, jauh, enggak mungkin sama. Berhala kalian terbuat dari batu, dari semen, dari kayu, dari kaca dan sebagainya. Sedangkan Allah adalah Rabbul Alamin. Allah maha perkasa lagi maha menghukumi. Wa ma arsalnaka, dan tidak mengutus kami Allah pada engkau Muhammad illa kecuali kafatan, kesemuanya atau seluruh, linnasi bagi manusia, basyiron memberi kabar gembira, munadhiron dan memberi kabar takut, walakin aktsaron nas, akan tapi kebanyakan atau umumnya manusia la ya'lamun, tidak mengerti mereka. Kami Allah tidak mengutus engkau Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Jadi Allah mengutus engkau Muhammad itu untuk seluruh umat manusia, dengan memberi kabar gembira adanya surga bagi orang yang taat, dan memberi kabar takut adanya siksa bagi orang yang menentangnya. Akan tapi umumnya manusia tidak mengerti tugasnya Nabi Muhammad, tidak mengerti bahwa Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam semesta ini, seluruh manusia. Berarti bila mana ada seseorang, baik itu dari ahli kitab yang hidup di zaman Nabi, lalu mereka tidak mengimani pada apa yang dibawa oleh Nabi, maka dia hukumnya kufur. Seperti yang di hadis riwayat Muslim ini. An Abi Hurairah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu ya Rasul qala, bersabda Rasul, walladzi demi zat nafsu Muhammadin, dirinya Muhammad, biadi di tangannya, la yasma'u tidak mendengar bi padaku ahadun seseorang min hadil ummah dari umat ini, Yahudiyun orang Yahudi, wala Nasraniun dan tidak orang Nasrani, tsumma yamutu kemudian mati dia, walam yu'min dan tidak iman dia, billadzi dengan yang ursiltu diutus aku, bi dengan ladzi, illa kecuali karena ada dia iku min ashabin nar, dari penghuni neraka. Tidak ada seorang pun dari umat ini, baik itu dari Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar bahwa saya telah diutus, kemudian dia mati tidak iman pada apa yang aku bawa, dengan apa yang aku diutus, yakni tidak percaya dengan wahyu yang mana saya harus atau menyampaikan wahyu tersebut, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Kalau tidak iman dengan apa yang saya bawa, tidak mengikuti ajakanku, maka dia menjadi penghuni neraka. Wa yaquluna dan berkata mereka, orang-orang kafir Mekah, mata kapan hadal waktu ini janji kiamat, in kuntum jika ada kalian iku shodikin
orang-orang yang benar. Orang kafir Mekah bertanya kepada Nabi Muhammad, kapan janji kiamat ini? Katanya ada kiamat, kapan terjadinya? Kalau memang kamu orang-orang yang benar, coba tunjukkan pada saya, kabarkan kepada saya tentang kejadiannya, tentang kapan hari hanya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, lakum bagi kamu sekalian mi'atu yaumin, janjinya hari. La tastakhiruna, tidak bisa mengakhirkan kalian, anhu dari hari, saatan sesaat, wala tastaqdimun, dan tidak memajukan kalian. Kalau orang-orang kafir Mekah bertanya kepada kamu tentang kapan terjadinya janji kiamat, jawablah, katakan kepada mereka, kalian mendapatkan janjinya hari kiamat, pasti kalian akan mendapatkan janji kiamat. Di saat kiamat datang, kalian tidak bisa mengakhirkan sesaat pun, dan juga tidak bisa memajukan sesaat pun. Kalau sudah janji kiamat datang kepada kalian, pasti menimpa kalian. Kalian nggak bisa memajukan atau memundurkan, mengakhirkan. Waqala, dan berkata sapa alladzina, orang-orang kafar yang kufur mereka, lan nu'mina, tidak akan percaya kami, bihadzal Qur'an, pada ini Al-Qur'an, wala, dan tidak percaya billadzi, dengan yang baina yadaihi, antara depannya Al-Qur'an. Orang-orang kafir berkata, saya atau kami tidak akan percaya pada Al-Qur'an ini, Quran yang dibawa Muhammad. Aku nggak akan percaya, apapun isinya, apapun beritanya, apapun yang ada di dalamnya, aku nggak akan percaya. Dan saya juga tidak percaya pada kitab sebelum Al-Quran. Wala billadzi baina yadayhi. Aku juga tidak percaya pada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Itu kitab Taurat dan Injil. Walau taro, andaikan melihat engkau Muhammad, idz zalimuna, ketika orang-orang zalim, iku mauqufuna, orang-orang yang dihentikan, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, pasti kamu akan melihat perkara yang besar. Jawabnya lau, andaikan engkau melihat di saat orang-orang yang aniaya dihentikan di sisi Allah, maka engkau melihat perkara yang besar. La ra'aita amron azima. Yarji'u, menjawab sapa ba'dum, sebagian mereka, ila ba'din, pada sebagian, al-qaula, pada ucapan. Yaqulu, berkata sapa alladzina, orang-orang istud'ifu, yang dilemahkan mereka, yang disesatkan, yang dipengaruhi atau pengikutnya, berkata lilladzina, pada orang-orang istakbaru, yang sombong mereka, laula antum, andaikan tidak ada kamu sekalian, lakunna, niscaya ada kami, iku mukminin, orang-orang yang beriman. Di saat itu orang-orang yang zalim dihentikan di sisi Allah,
sebagian mereka menjawab ucapan pada sebagian, yaitu orang-orang yang dilemahkan, yakni pengikutnya, mengatakan kepada orang-orang sombong, orang yang diikuti, berkata kepada pimpinannya, andaikan tidak ada kalian, andaikan kalian tidak mempengaruhi saya, pasti kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Gara-gara kamu mengajak saya, mempengaruhi saya, sehingga saya tersesat, saya disiksa. Qala berkata sapa alladzina orang-orang istakbaru yang sombong mereka. Lilladina pada orang-orang istud'ifu yang dilemahkan mereka. Anahnu apakah kami soddadnakum mencegah kami pada kalian anil huda dari petunjuk ba'da idza'akum setelah datang apa petunjuk pada kalian. Bal bahkan kuntum ada kalian iku mujrimina orang-orang yang berdosa. Kemudian orang yang sombong yakni pimpinannya menjawab kepada orang-orang yang dilemahkan pengikutnya, apakah kami mencegah kepada kalian dari petunjuk di saat petunjuk datang kepada kalian? Ya tidak, saya tidak mencegah kalian di saat petunjuk datang kepada kalian, enggak. Memang kalian itu adalah kaum yang berdosa. Waqala dan berkata sapa alladzina orang-orang istud'ifu yang dilemahkan mereka, berkata lilladzina kepada orang-orang istakbaru yang sombong mereka, bal bahkan makrul laili upadayanya malam wan nahari dan siang, id ta'murunana ketika perintah kalian kepadaku, an nakfura bahwa kufur aku billahi kepada Allah, wa naj'ala dan menjadikan aku lahu pada Allah andada pada persamaan. Kemudian orang-orang yang dilemahkan pengikutnya berkata kepada orang-orang yang sombong, yakni pimpinannya. Mereka berkata, bal makrul laili wan nahar, bahkan upadaya malam siang di saat kalian perintah kepadaku untuk mengkufuri kepada Allah dan supaya aku menjadikan persamaan kepada Allah, supaya aku menyekutukan kepada Allah. Nah dulu kan jelas bal makrul laili wan nahar, dulu waktu malam, waktu siang kamu mempengaruhi saya agar saya kufur kepada Allah, agar saya menjadikan persamaan kepada Allah. Masa kamu gak ingat? Wa asarru dan menyamarkan mereka an-nadamata pada penyesalan lamma ra'awu ketika melihat mereka al-azaba pada siksa. Wa ja'alna dan menjadikan kami Allah al-aulala pada belenggu fi a'naqil ladzina di dalam lehernya orang-orang kafaru yang kufur mereka. Mereka menyamarkan penyesalan. Mereka ini antara pimpinannya dan pengikutnya yang sama-sama tidak
mendapatkan hidayah Allah. Mereka menyamarkan penyesalan di saat mereka melihat siksa. Dan kami Allah menjadikan belenggu di dalam lehernya orang-orang kafir. Sehingga mereka tidak bisa menoleh ke kanan, ke kiri, nggak bisa menunduk ya. Kalau belenggu ditaruh di leher ini udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa berkutik. Nggak bisa. Gini ya nggak bisa, noleh ya nggak bisa. Udah. Ini merupakan siksa bagi orang-orang yang kufur. Hal yujzauna, tidak dibalas mereka illa kecuali ma apa-apa kanu ada mereka iku ya'malun, beramal mereka. Mereka dibalas sesuai dengan amalannya semasa di dunia. Karena mereka itu kufur, mereka menyekutukan kepada Allah, balasannya adalah siksa. Wa ma arsalna, dan tidak mengutus kami Allah fi qaryatin, di desa, min nadhirin, pada rasul, orang yang menakut-nakuti maksudnya rasul. Ila kecuali qala berkata sapa mutrafuha, orang yang enak-enaknya desa. Maksudnya orang-orang yang kaya, yang hidupnya bermewah-mewah. Inna, sesungguhnya kami, bima ursiltum, dengan apa yang diutus kalian, bihi dengan ma, iku kafirun, orang-orang kufur. Setiap kali kami mengutus rasul di sebuah desa, maka orang-orang yang hidupnya mewah, orang-orang kaya, tokoh masyarakat, orang-orang yang hebat di desa itu berkata, inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami kufur, kami tidak percaya dengan apa yang kalian diutus. Kamu mengatakan Rasul, aku nggak percaya. Kamu bawa wahyu, risalah Allah, aku nggak percaya. Wa qalu, berkata mereka, mutrafuha, nahnu kami, aksaru lebih banyak, amwalan hartanya, wa auladan, dan anaknya daripada kalian. Wa ma nahnu, dan tidak ada kami ku bimu'azzabin, dengan orang yang disiksa semua. Dan orang-orang kaya di desa itu, mereka berkata, kami lebih banyak hartanya, lebih banyak anaknya jika dibanding dengan anakmu, hartamu. Kamu apa, punya apa kamu itu? Kamu hanya pengembala kambing misalkan, ketika Rasulnya itu seorang yang pekerjaannya itu mengembala kambing. Hartaku lebih hebat, lebih banyak, anakku lebih banyak, dan kami tidak akan mungkin disiksa seperti yang kamu katakan. Jika tidak mengikuti ajaanmu, katanya akan disiksa. Itu saya nggak akan disiksa. Menurut kamu katanya akan disiksa, saya nggak akan disiksa. Kul, katakanlah wahai Muhammad, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ya basutu, membentangkan Allah, ar-rizqa, pada rezeki, liman, kepada orang, ya sya'u, yang menghendaki Allah, wa yaqdir, dan mengira-ngira Allah, walakinna aksaron nasi, akan tapi kebanyakan manusia, pada umumnya manusia, la ya'lamun, tidak mengerti mereka. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku membentangkan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki.
ada kalanya orang itu diberi harta yang berlimpah ruah, gak terhitung, saking banyaknya rezeki yang Allah berikan kepadanya. Dan juga Allah mengira-ngira, membatasi atau menyempitkan rezekinya kepada orang yang dikehendaki. Namun umumnya manusia itu tidak mengerti bahwa itu semua adalah Allah yang memberi. Jadi kalau mutrafuha, orang yang enak-enaknya bisa mengatakan demikian itu, ketahuilah semua itu yang memberi Allah. Yang memberi adalah Allah. Kalau Allah nggak memberi, ya nggak akan bisa. Wama amwalukum, dan tidak ada harta kamu sekalian. Wala, dan tidak ada auladukum, anak-anak kalian. Bilati, dengan yang tuqarribukum, mendekatkan, apalati kum, pada kalian, indana, di sisiku, di sisi kami Allah. Zulfa, dengan mendekatkan sungguh. Illa, akan tetapi, illa bimana lakin, akan tetapi, man, orang, amana, yang iman dia, wa amila, dan beramal dia, solihan, pada kebaikan. Faulaika, maka demikian itu, lahum, bagi mereka, jazaa'ud dhi'fi, pembalasan yang berlipat ganda. Bima amilu, sebab apa-apa yang ada mereka, sebab apa yang beramal mereka. Wahum, mereka, iku fil ghurufat, di dalam beberapa panggung surga. Aminun, orang-orang yang aman. Harta kalian, anak-anak kalian tidak bisa mendekatkan kalian di sisi Allah dengan mendekatkan sungguh. Walaupun hartamu banyak, anak-anakmu banyak, itu nggak akan bisa mendekatkan kepadaku. Akan tapi orang yang beriman, orang yang beramal solih, mereka mendapatkan pembalasan yang berlipat ganda. Karena orang iman, orang beramal solih itu menggunakan hartanya untuk kelancaran sabilillah. Mereka sedekah, mereka infak, mereka membela, sehingga dengan sedekah dari harta yang dikeluarkan itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Seperti yang diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Gambaran orang yang infak di dalam agama Allah seperti satu biji yang ditanam. Kemudian biji itu tumbuh dan punya anak, beranak menjadi 7. Kemudian setiap tangkainya berbuah menjadi 100. Berarti menjadi 700. Tidak hanya itu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipatkan kepada orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi hartanya orang iman, orang beramal soleh digunakan untuk
infak, untuk sedekah, untuk kelancaran agama Allah, maka mendapatkan balasan yang lipat ganda sebab perbuatannya. Bima amilu, sebab amalannya. Anak-anaknya juga begitu, bisa meningkatkan derajatnya orang iman sebagai anak yang solih. Idza mata insanun in qata amaluhu illa min salasati asya, min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bihi aw waladin solihin yad'ula. Itu dan lipatan kan, lipatan pahala. Mereka berada di panggung-panggung surga, aman dari siksa. Aminun, aman dari siksa. Walladina, dan orang-orang yas'auna, yang berusaha mereka fi ayatina, di dalam ayat-ayat kami Allah, mu'ajizina, orang-orang yang melemahkan pada ayatku. Ulaika, demikian itu mereka, fil azabi, di dalam siksa, muhdurun, orang-orang yang didatangkan pada siksa. Orang-orang yang berusaha melemahkan ayat-ayatku, bagaimana ayat Allah tidak ditetapi, tidak dikerjakan oleh orang-orang iman. Nah, mereka berusaha melemahkan ayat-ayat Allah, maka mereka itu berada di dalam siksa. Mereka didatangkan di dalam siksa. Inilah ancaman orang yang berusaha melemahkan ayat-ayat Allah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ya ba'sutu, membentangkan Allah, ar-rizqa, pada rezeki, liman, kepada orang, yasha'u, yang menghendaki Allah, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, wa yaqdir, dan mengira-ngira Allah, lahu, pada orang. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku membentangkan rezeki kepada hambaku yang aku kehendaki. Ada kalanya hamba Allah yang beriman dikasih harta yang berlimpah ruah, hartanya banyak sekali, seperti Nabi Sulaiman alaihi salam, hartanya berlimpah, jadi seorang raja, banyak hartanya. Kemudian zaman Nabi, seperti Utsman bin Affan, ada lagi Abdurrahman bin Auf, atau hamba Allah yang tidak iman, seperti Qarun. Dan Allah juga menyempitkan, mengira-ngira rezeki kepada hamba Allah yang dikehendaki. Ada kalanya diberi rezeki banyak, ada kalanya diberi rezeki sedikit. Semua itu adalah pemberian dari Allah. Kalau memang kita diberi rezeki yang banyak, ya tetap disyukuri. Pemberian sedikit, ya tetap disyukuri. Syukuri apa yang ada. Wama anfaqtum, wama, dan apa-apa, anfaqtum, yang menginfakkan kamu sekalian, min syai'in, pada sesuatu, fahuwa, maka Allah, yukhlifu, mengganti Allah pada sesuatu. Sesuatu apapun yang kalian infakkan, yakni harta yang kalian infakkan, apa berupa uang, apa emas, apa perak, atau berapapun nilainya, maka Allah akan
menggantinya. Pasti Allah akan menggantinya. Ini janji Allah. Jadi harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan itu tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Manaqasat shadaqatun mimmalin. Karena diganti oleh Allah. Wa huwa adapun Allah iku khairur razikin, sebaik-baiknya zat yang memberi rezeki. Allah adalah sebaik-baiknya zat yang memberi rezeki. Artinya kalau kita minta kepada Allah, minta rezeki yang baik, yang halal, yang barokah. Nah, seperti dalam doa, Allahumma rzuqna rizqan hasanan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur razikin. Itu salah satu contoh doa supaya kita diberi rezeki yang baik, yang banyak, yang barokah, yang halal untuk kelancaran sabilillah. Mudah-mudahan kita mendapat rezeki yang banyak, yang halal, yang lancar, yang barokah untuk kelancaran agama Allah, menetapi ibadah, menetapi hidayah Allah ini. Amin. Wa yauma yangshuruhum, dan harinya mengumpulkan Allah pada mereka musyrik, jami'an kesemuanya. Tsumma yaqulu, kemudian berkata Allah lil malaikati, kepada malaikat, aha ulai, apakah demikian itu mereka kafir? Iyyakum, kepada kalian malaikat, kanu ada mereka, iku ya'budun, menyembah mereka. Di harinya Allah mengumpulkan semua orang musyrik di padang mahsyar di hari kiamat kelak. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apakah orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu menyembah kepada kalian? Qalu, berkata mereka malaikat, subhanaka, maha suci engkau, anta engkau waliyuna, kekasihku, min dunihim, dari selain mereka kafir. Maha suci engkau ya Allah, engkau ada kekasihku selain mereka, enggak mungkin mereka itu menyembah kepada saya. Bahkan kanu ada mereka musyrik, iku ya'buduna, menyembah mereka, al jinna, pada jin, aksaruhum, kebanyakan mereka, bihim, pada mereka jin, iku mu'minun, orang-orang yang beriman, orang yang percaya. Bahkan orang-orang musyrik itu menyembah pada jin, bukan kepada saya. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka, umumnya mereka itu percaya pada jin, bisa memberikan syafaat, bisa memberikan manfaat, madorot, bisa begini-gini, sehingga mereka itu lebih percaya pada jin, kemudian mereka mengabdi, menyembah kepada jin. Fal yauma, maka hari ini, hari kiamat, la yamliku, tidak bisa memiliki, sapa ba'dukum, sebagian kalian, li ba'din, pada sebagian, tidak bisa memiliki naf'an, pada manfaat, wala, dan tidak bisa memiliki dorron, pada madorot. Wa naqulu, dan berkata kami Allah,
lilladzina pada orang-orang zalamu yang aniaya mereka, yakni kepada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah, orang-orang musyrik, zuku merasakanlah kalian azaban nar pada siksa neraka allati yang kuntum ada kalian biha pada neraka ikutu kazibun mendustakan kalian. Maka hari ini sebagian kalian, yakni antara orang yang disembah, orang yang diikuti, liba'din pada sebagian, yakni orang yang menyembah atau orang yang mengikuti, maka tidak bisa memiliki manfaat. Hari ini sebagian kalian, yaitu orang yang disembah, pimpinannya itu tidak bisa memiliki manfaat, tidak memiliki madorot pada sebagian kepada orang yang menyembahnya. Jadi orang yang disembah, orang diikuti pimpinan tidak bisa memberikan manfaat dan madorot kepada pengikutnya. Dan kami Allah berkata, lilladzina dzalamu, kami berkata kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah, zuku azaban nar, rasakanlah siksa neraka, allati kuntum biha tukadzibun, di mana kalian mendustakan pada neraka tersebut. Sekarang rasakanlah siksa neraka yang mana kalian tidak percaya dengan neraka. Wa idza tutla, dan ketika dibaca alaihim atas mereka, ayatuna ayat-ayat kami Allah, bayinatin yang jelas, qalu berkata mereka kafir, ma hadza tidak ada ini Muhammad illa kecuali rajulun seorang laki-laki, yuridu yang menghendaki rajul, ayasuddakum bahwa mencegah dia rajul pada kalian, amma dari apa-apa, maksudnya berhala, karena yang ada ya'budu menyembah sapa abaukum bapak-bapak kalian. Wa qalu dan berkata mereka kafir, ma hadza tidak ada ini Al-Qur'an illa kecuali ifkun bohong muftara yang dibuat-buat. Ketika ayat-ayatku yang jelas dibaca kepada mereka, yakni Nabi Muhammad membacakan ayat-ayatku yang jelas kepada mereka, lalu mereka berkata, ma hadza illa rajulun yuridu ayyasuddakum amma kana ya'budu abaukum. Tidak ada Muhammad kecuali seorang laki-laki yang hendak menghalang-halangi kepada kalian dari menyembah Tuhan atau berhala yang telah disembah oleh bapak-bapak kalian. Muhammad itu orang laki-laki yang mencegah kepada kalian dari Tuhan atau berhala yang telah disembah oleh bapak-bapak kalian. Dan mereka mengatakan Al-Quran ini adalah bohong yang dibuat-buat oleh Muhammad. Ini karangan Muhammad, idenya Muhammad, bikinannya Muhammad. Waqala dan berkata sapa alladzina orang-orang kafaru yang kufur mereka,
lil haqqi pada kebenaran, pada hak, maksudnya Al-Quran, lamma ja'ahum ketika datang apa hak hum pada mereka, mereka berkata in hadza tidak ada ini hak atau Al-Quran illa kecuali sihrun sihir mubinun yang jelas. Dan orang-orang kafir berkata pada hak, kepada Al-Quran ketika Al-Quran datang kepada mereka. Mereka mengatakan in hadza illa sihrum mubin. Al-Quran ini adalah sihir yang nyata. Mereka nggak percaya kalau itu kalam Allah, firman Allah. Wa ma atainahum dan tidak memberi kami Allah pada mereka kafir, maka min kutubin dari beberapa kitab yadrusunaha yang membaca mereka pada kitab. Kami Allah tidak memberi beberapa kitab kepada mereka yang mereka baca. Artinya di zaman jahiliyah, sebelum Islam datang, kami tidak memberi kitab kepada mereka yang mereka baca. Wa ma arsalna dan tidak mengutus kami Allah ilaihim kepada mereka Mekah qablaka sebelum engkau Muhammad min nadhirin pada utusan. Dan kami Allah tidak mengutus utusan kepada orang-orang Mekah sebelum kamu. Jadi pada zaman fatrah setelah Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit, selama 600 tahun Allah tidak mengutus utusan kepada orang-orang Mekah. Wa kadzdzaba dan mendustakan sapa alladzina orang-orang min qablihim dari sebelum mereka Mekah. Wa ma balaghu dan tidak sampai mereka orang Mekah mi'syaroma pada 1/10 apa-apa. Atainahum yang memberi kami Allah hum pada mereka alladzina min qablihim. Fakazzabu lalu mendustakan mereka orang kafir sebelum orang Mekah rusuli pada utusanku. Orang-orang kafir sebelum orang-orang Mekah telah mendustakan pada Rasulku, pada ayat-ayatku. Padahal kekayaannya, kepemilikannya orang-orang Mekah itu tidak ada 1/10 dari kekayaan atau harta yang dimiliki oleh orang kafir Mekah. Lalu mereka, orang kafir sebelum orang kafir Mekah mendustakan pada siksaku, akhirnya mereka disiksa. Fakaifa maka bagaimana karena ada apa nakiri siksaku. Bagaimana dengan siksaku? Ya terjadi sungguh. Artinya orang-orang kafir Mekah jangan menyombongkan kekayaannya, jangan menyombongkan pangkatnya, jangan menyombongkan hartanya. Dulu orang-orang kafir zaman dahulu kekayaan itu lebih hebat, lebih pol, lebih kaya. Seperti Qarun, coba Qarun itu, ya kan, kaumnya Nabi Musa, dia tidak iman, dia mendustakan, ya, padahal kekayaannya itu kuncinya
yang terbuat dari kulit diangkat oleh 12 orang yang kuat-kuat, itu merasa keberatan. Bila mana ditaruh di suatu wadah, kemudian diangkat oleh begol 60 begol, merasa keberatan, saking banyaknya hartanya. Itu pun mendesakan pada Rasulnya, ya disiksa, dibenamkan. Nah, apalagi orang-orang Mekah yang kekayaannya itu tidak ada 1/10 dari kekayaan yang dimiliki orang-orang zaman dulu. Orang-orang zaman dulu mendesakan utusan, ya akhirnya disiksa. Maka jangan sekali-kali orang Mekah itu mendustakan pada utusanku. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama a'idzukum, sesungguhnya menasihati aku, maksudnya perintah aku pada kamu sekalian, biwahidatin, dengan perkara yang satu. Perkara yang satu, maksudnya bita'atillah, dengan taat kepada Allah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku perintah kepada kalian dengan perkara yang satu, yaitu supaya kalian taat kepada Allah. Prakteknya taat kepada Allah, antakumu, bahwa berdiri kamu sekalian, lillahi, dengan karena Allah, masna, 2 orang, wa furoda, dan sendirian. Tsumma tatafakkaru, kemudian berfikirlah kamu sekalian, supaya kalian berdiri sendirian, atau supaya kalian berdiri 2 orang atau sendirian, dengan karena Allah, kemudian berfikir tentang utusanku. Jadi yang dimaksud biwahidah, yaitu bita'atillah, taat pada Allah, yaitu supaya kalian berdiri dengan niat karena Allah, 2 orang atau sendirian, lantas kalian berfikir tentang utusanku. Apakah utusanku adalah orang yang gila, tukang syair? Kan tidak. Atau berfikir bahwa utusanku itu adalah bukan seperti yang kalian katakan. Tidak gila, tidak tukang syair, tidak tukang sihir, tidak. Ma bisahibikum, tidak ada teman kalian, yakni Nabi Muhammad, min jinnatin, dari gila. Teman kalian yaitu Nabi Muhammad itu tidak gila, tidak seperti yang kalian katakan. In huwa, tidak ada Muhammad, illa, kecuali, nazirun, menakut-nakuti, lakum, kepada kalian, baina yadai adzabin, antara depannya siksa, syadidin, yang sangat, yaitu neraka. Tidak ada Nabi Muhammad kecuali utusan memberi kabar takut kepada kalian, di antara depannya siksa yang sangat, itu neraka. Nabi Muhammad itu adalah utusan memberi kabar takut adanya siksa neraka kepada kalian. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ma sa'altukum, tidak minta aku kepada kalian, min ajrin, pada upah, fahuwa, maka upah, lakum, untuk kamu sekalian. Katakanlah wahai Muhammad, saya tidak minta upah kepada kalian dalam menyampaikan risalah Allah, peraturan Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, tabligh, ini
tidak meminta sedikit pun upah kepada kalian. Maka upah itu untuk kamu sekalian. Maka upah itu untuk kalian. Yani Nabi dalam menyampaikan risalah Allah itu tidak minta sama sekali kepada kaumnya. In ajriya, tidak ada upahku illa kecuali Allah, kepada Allah. Upahku, pahalaku hanya kepada Allah. Aku minta upah kepada Allah, minta pahala kepada Allah, tidak minta kepada kalian. Wa huwa adapun Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahidun, menyaksikan. Allah menyaksikan atas segala sesuatu, termasuk di dalam saya menyampaikan risalah Allah tidak minta upah kepada kalian. Kul, katakanlah wahai Muhammad, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, yaqdzifu, menjatuhkan Allah, maksudnya menurunkan, bil haqi, dengan hak. Allah adalah Allamul ghuyub, zat yang mengetahui barang gaib. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku menurunkan barang hak, menurunkan sesuatu yang hak kepada nabinya. Allah maha mengetahui barang gaib. Kul, katakanlah wahai Muhammad, jaa, telah datang, al-haqqu, kebenaran, agama Islam, wa ma yubdi'u, dan tidak memulai atau mengganti, apa al-batilu, kebatilan, kekufuran atau kemusyrikan, wa ma yu'idu, dan tidak kembali apa kebatilan. Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran telah datang, agama Islam telah datang, dan ketika barang hak telah datang, maka kebatilan tidak akan memulai dan tidak akan kembali lagi. Bandingan ayat ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Surat Isra ayat 81. Kul, katakanlah wa Muhammad, in dhalaltu, jika sesat aku, fa innama audillu, maka sesungguhnya sesat aku, ala nafsi, berat pada diriku. Katakanlah wahai Muhammad, jika saya sesat, maka aku sesat itu berat pada diriku sendiri, yang menanggung aku sendiri. Wa inih tadaitu, dan jika mendapat petunjuk aku, fabima yuhi, maka sebab memberi wahyu, fabima yuhi, maka sebab apa-apa yang memberi wahyu, ilayya, kepadaku, sapa Rabbi, Tuhanku. Dan jika saya mendapat petunjuk, maka itu sebab Allah memberi wahyu Al-Quran kepadaku. Jadi jika saya mendapat petunjuk, maka sebab Allah memberi wahyu Al-Quran kepadaku. Inna husnya Allah, sami'un, maha mendengar, qoribun, lagi dekat. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar apapun yang dibicarakan oleh hambanya, oleh makhluknya ini, Allah mendengar. Dan Allah lagi dekat kepada hambanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher, padahal urat leher itu sudah di sini. Nah, Allah lebih dekat lagi. Walau tara, andaikan melihat engkau Muhammad, idh fazi'u, ketika terkejut mereka,
fala fauta, maka tidak ada terlambat. Wa ukhidu, dan diambil mereka, maksudnya disiksa, mimmakanin, dari tempat, qoribin, yang dekat. Jika engkau melihat demikian itu, jawabnya la ra'aita amron azima. Ini keterangannya ada dua. Keterangannya ada dua. Karena ini mim makanin qorib, ini bisa siksa di dunia, bisa siksa hari kiamat. Kalau mim makanin qorib itu rujuknya tempat yang dekat adalah siksa dunia, keterangannya seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka terkejut karena kalah dalam perang Badar yang sebelumnya mereka perkirakan menang, maka pada saat itu tidak ada terlambat bagi mereka, yakni tidak ada tempat menghindar, dan mereka disiksa dari tempat yang dekat, pasti mendapat siksa, pasti terkena siksa di Badar itu. Nah, jawabannya lau, andaikan kamu mengetahui, la ra'aita amron azima. Keterangan yang kedua, kalau mim makanin qorib itu adalah kiamat, keterangannya seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka terkejut melihat siksa saat bangkit dari alam kubur, terkejut melihat siksa saat bangkit dari alam kubur, maka saat itu tidak ada terlambat bagi mereka, yakni mereka tidak bisa menghindar, nggak ada tempat untuk menghindar bagi mereka, dan mereka disiksa dari tempat yang dekat, artinya pasti terkena saat itu, saat hari kiamat itu. Nah, jika kamu melihat saat itu, jawabannya la ra'aita amron azima. Wa qalu, dan berkata mereka, amanna, iman kami, bihi, pada Al-Qur'an, atau bihi, pada Allah. Wa anna, bagaimana lahum, bagi mereka, at-tanawushu, mendapat iman, mimmakanin, dari tempat, ba'idin, yang jauh, ba'idin, yang jauh, artinya hari kiamat atau di akhirat. Mimmakanin ba'id itu di akhirat atau hari kiamat. Orang kafir mengatakan, aku percaya pada Allah, aku iman pada Al-Quran. Lalu ditanya, bagaimana? Lalu Allah berfirman, wa anna lahum tanawushu mim makanin ba'id. Bagaimana mungkin mereka mendapatkan iman, mendapatkan petunjuk di hari kiamat atau di akhirat? Jawabannya tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin mereka mendapatkan iman? Bagaimana mungkin dia bisa iman, mendapat hidayah di akhirat nanti atau di hari kiamat ini? Ya enggak mungkin. Wa qad kafaru, dan sungguh kufur mereka, bihi, pada Al-Quran atau bihi, pada Allah, min qablu, dari sebelum itu, hari kiamat, maksudnya di dunia. Mereka waktu di dunia telah kufur pada Allah,
telah kufur pada Al-Quran. Sehingga nggak mungkin di hari kiamat mereka mendapatkan iman. Wa yaqdifuna, dan menuduh mereka atau mengatakan mereka bil ghaibi pada ghaib, mimmakanin dari tempat ba'idin yang jauh. Dan mereka menuduh dengan ghaib dari tempat yang jauh. Mimmakanin ba'id itu ada dua keterangan. Yang pertama, mereka menuduh sesuatu yang jauh dari kenyataan. Mereka menuduh sesuatu yang jauh dari kenyataan. Yaitu, mereka mengatakan bahwa Muhammad adalah sair, tukang sihir. Mereka mengatakan Muhammad adalah syair, tukang syair. Mereka mengatakan Muhammad adalah majnun, orang gila. Nah, itu tidak sesuai dengan kenyataan, jauh dari kenyataan. Mimmakanin ba'id itu maksudnya jauh dari kenyataan. Yang kedua, semasa di dunia mereka menyangka tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada hari kiamat. Bil ghaibi mimmakanin ba'id itu maksudnya waktu di dunianya mereka mengatakan bahwa tidak ada surga, tidak ada neraka, nggak ada hari kiamat. Itu padahal kenyataannya di hari kiamat itu terbukti. Wahila, dan dihalang-halangi bainahum antara mereka, wa baina ma yashtahun, dan antara apa-apa yang kepingin mereka, kama fu'ila, seperti diperbuat, sebab bi asyaihim, beberapa semisal mereka, maksudnya orang-orang kafir sebelum mereka, min qablu, dari sebelum itu. Dihalang-halangi di antara mereka dengan apa yang mereka inginkan. Orang-orang kafir menginginkan, mengharapkan iman, tapi tidak bisa. Nah, jadi di antara mereka orang kafir itu dihalang-halangi dengan apa yang mereka inginkan. Mereka maunya, menginginkan, mengharapkan iman waktu di hari kiamat, itu nggak bisa dihalang-halangi. Sebagaimana semisal mereka, yakni orang kafir dahulu ketika mati, tidak bisa lagi kembali ke dunia. Tadi sebagaimana dihalang-halangnya teman-teman mereka, semisal mereka atau orang-orang kafir sebelum mereka yang sudah mati tidak bisa kembali ke dunia lagi. Innahum, sesnya mereka, kanu ada mereka, fi syakin, dalam ragu-ragu, muribin, lagi ragu-ragu. Sesungguhnya mereka orang kafir itu berada dalam keragu-raguan, lagi ya ragu-ragu. Jadi orang kafir itu ya ragu-ragu, bimbang, nggak percaya dengan adanya hari akhirat. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Demikian para bapak, ibu, bila mana ada kekurangannya, kekhilaafannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.